Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas kembali tentang budidaya tanaman vanili. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang penggunaan tajar untuk rambatan vanili. Nah, sebelum menanam vanili, seharusnya teman-teman mempersiapkan dulu tajar yang akan digunakan untuk rambatan vanili. Nah, apakah akan menggunakan tajar hidup ataupun tajar mati? Karena tajar vanili juga itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman vanili tersebut. Nah, untuk tajar vanili itu biasanya menggunakan dua jenis tajar. Yang pertama itu tajar hidup dan yang kedua itu biasanya menggunakan tajar mati. Nah, tajar hidup itu seperti apa? Biasanya tajar hidup itu dari tumbuhan seperti pohon gamal ataupun pohon-pohon yang lainnya seperti pohon kelor, itu bisa dibuat untuk rambatan tanaman vanili. Nah, untuk tajar mati biasanya menggunakan pipa dari PVC atau dengan menggunakan semen yang dicor. Nah, tajar tersebut itu lebih kuat, lebih tahan lama, namun memang biayanya itu lebih besar. Nah, keunggulan menggunakan tajar mati seperti terbuat dari pipa ataupun semen yang dicor, pertumbuhan vanilinya akan lebih bagus karena tanaman vanili tersebut tidak bersaing dengan tajar. Jadi ketika nantinya kita memberi pupuk terhadap tanaman vanili tersebut, pupuk tersebut akan fokus terserap oleh tanaman vanili saja. Beda lagi dengan menggunakan tajar hidup seperti pohon gamal ataupun pohon-pohon lainnya. Nanti ketika kita melakukan pemupukan, nutrisi atau pupuk tujuannya untuk tanaman vanili itu akan diserap juga oleh tajar tersebut. Jadi nantinya tanaman vanili akan bersaing untuk menyerap pupuk tersebut. Nah, ini tanaman vanili yang saya tanam menggunakan tiang atau tajar hidup. Nah, ini tiangnya atau tajarnya terbuat dari pohon gamal. Ini juga sama, tiangnya atau tajarnya menggunakan tajar hidup. Jadi ada beberapa tanaman vanili saya yang memang menggunakan tajar hidup. Kalau dilihat dari pertumbuhan tanaman vanilinya memang terlihat lumayan cukup baik. Walaupun memang kekurangannya menggunakan tajar hidup, yaitu tanaman vanili yang akan kita tanam akan bersaing atau berbagi nutrisi dengan tajar yang kita gunakan. Mungkin itu akan menjadi hal yang harus dipertimbangkan sebelum kita menanam vanili. Karena dengan menggunakan tajar hidup, tajar tersebut harus tumbuh dan pasti membutuhkan nutrisi atau asupan makanan yang dia butuhkan. Tapi kalau kita melihat dari segi budget atau modal yang kita keluarkan dengan menggunakan tiang atau tajar hidup, itu memang akan lebih murah atau lebih hemat biaya yang akan nantinya kita keluarkan. Ini adalah beberapa tanaman vanili saya yang menggunakan tajar hidup. Nah, ini hampir rata-rata semuanya menggunakan pohon gamal, karena di tempat saya memang sangat banyak sekali pohon gamal dan mudah sekali didapat. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, beberapa kelebihan dan juga kekurangan jika kita menggunakan tiang atau tajar hidup pada tanaman vanili kita.
Nah, kalau ini contohnya beberapa tanaman vanili saya dengan menggunakan tiang atau tajar mati. Kalau dilihat dari segi kelebihannya, jika kita menggunakan tiang atau tajar mati, jadi tanaman vanili kita tidak bersaing makanan dengan tajar yang kita gunakan. Tiang atau tajar vanili yang saya gunakan ini yaitu terbuat dari pipa PVC yang sudah saya bungkus dengan sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini sangat bagus untuk perakaran dan juga untuk kerambatan tanaman vanili tersebut. Selain untuk memudahkan rambatan perakaran vanili, sabut kelapa ini sangat bagus karena sebagian perakaran vanili akan menyerap nutrisi dari sabut kelapa ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman sistem perakarannya. Jadi sangat bagus sekali jika kita menggunakan sabut kelapa. Jika teman-teman ingin menggunakan tajar mati atau tajar permanen, selain menggunakan pipa, teman-teman juga bisa menggunakan semen dengan cara dicor. Nah, mungkin kalau dilihat dari segi kekurangannya, jika kita menggunakan tajar mati atau tajar permanen, mungkin pengeluaran kita akan lebih banyak. Karena dengan menggunakan tajar permanen atau tajar mati, itu akan membutuhkan modal yang lumayan cukup banyak. Jadi silahkan teman-teman persiapkan mau menggunakan jenis tajar seperti apa. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jika teman-teman misalkan ingin bertanya, silahkan tinggal tulis di kolom komentar atau teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp saya. Saya sudah cantumkan di sini. Jika teman-teman ingin bertanya ataupun ingin membeli bibit vanili, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa menghubungi WhatsApp saya di sini. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.